Selamat sore, nama saya Ratu Bagus Ngurah Hangling Kusuma dengan nomor induk mahasiswa D1A020443. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas hukum pemerintahan desa dan kelurahan. Yang bagaimana soal materi tersebut adalah yang pertama adalah pengertian organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Lalu adapun pengertian organisasi menurut Chester E. Barnard, yaitu organisasi merupakan sebuah sistem kegiatan kerja yang sama dilakukan oleh dua ataupun lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas di dalamnya. Ini memerlukan komunikasi dengan pencapaian tujuan bersama. Bernard juga menekankan peranan pada setiap orang anggotanya yang harus diberikan informasi dan motivasi, dan sebagian anggotanya lainnya yang harus membuat keputusan. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Secara umum tujuan organisasi itu adalah sebagai berikut, yaitu mencapai merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama-sama, dan juga mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi pemerintahan termasuk pemerintahan desa pada dasarnya berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi swasta ataupun organisasi kemasyarakatan secara khusus. Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, wujud pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan desa umumnya berupa pelayanan pemberian dokumen-dokumen pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai kewenangan, antara lain seperti perizinan, rekomendasi, ataupun surat keterangan dan perdataan. Selanjutnya adalah pengertian tata kelola atau bisa disebut dengan good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan good governance secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku secara yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada tugas pokok dan fungsi dari kepala desa. Kepala desa ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, tentunya melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Lalu ada fungsi dan tugas dari sekretaris desa. Sekretaris desa ini berkedudukan sebagai unsur perizinan sekretariat desa dan juga melaksanakan urusan atau ketatausahaan seperti naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, ataupun ekspedisi. Lalu ada tugas pokok dan fungsi kepala urusan umum yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah dinas. Lalu ada tugas pokok dan fungsi kepala urusan keuangan. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan mengkoordinasikan urusan perencanaan desa. Lalu kepala urusan perencanaan. Kepala urusan perencanaan ini berkedudukan juga sebagai unsur staf sekretariat dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh atasannya. Lalu ada kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kepala seksi kesejahteraan yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dan di bidang kesejahteraan, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan juga karang taruna. Lalu ada kepala seksi pelayanan yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan dan juga melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa.
Lalu ada pembagian desa. Pembagian desa ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan fase pembangunannya yang akan saya jelaskan nanti. Lalu ada berdasarkan angka kepadatannya dan juga berdasarkan luasnya. Dan juga ada beberapa pembagian desa menurut Permendagri nomor 84 tahun 2015. Yang pertama ada desa swadaya. Desa swadaya ini adalah yang dianggap sebagai desa yang tertinggal, penduduk desa yang dicenderung positif, masih primitif dan terisolisir, dan dari daerah luar. Desa ini masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi, dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Desa seperti ini biasanya merupakan desa yang ditinggali dari sebuah kelompok dalam waktu yang sudah lama. Pola pemikirannya yang mengikuti leluhur inilah yang membuat masyarakat di desa swadaya belum mampu berkembang. Selanjutnya ada desa swakarya. Desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya, serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur desa. Selanjutnya ada desa swasembada. Desa swasembada disebut juga sebagai desa maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju dibandingkan tingkat desa yang sudah mengembangkan ide yang dimiliki, mau berpartisipasi dan melakukan pola pemikiran yang lebih modern. Selanjutnya ada pun beberapa bagian seperti desa Pancasila atau desa yang ideal dan dicita-citakan, desa yang adil dan makmur. Lalu ada desa tradisional, desa pada masyarakat asing. Seluruh mata pencahariannya termasuk teknologi bercocok tanam, pemeliharaannya, kesehatan, dan cara memasak tergantung pada pemberian alam di sekelilingnya. Kurang lebihnya seperti itulah isi materi yang dipertanyakan dan saya jelaskan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.